Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 9 Juli 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, aku melihat di sini nampaknya dia sedang fokus untuk memperbaiki keadaan keluarganya, mau itu secara ekonomi atau memang dia lagi punya keluarga yang bermasalah atau gimana gitu ya. Intinya di sini dia lagi fokus dengan memperbaiki keadaan keluarga. Dan aku melihat di sini kayak dia ingin meminta maaf nih sama kamu ya atas apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu selama ini. Dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi dari masa lalu kamu dengan dia dan dia ingin meminta maaf sama kamu. Ada jarak ya di antara kalian yang membuat dia itu mungkin sulit untuk bisa berinteraksi secara intim dan intens ke kamu. Tapi kalau honeymoon ini berarti kayak ada keinginan dia untuk datang kembali ke kamu ya. Dia ingin pergi menuju ke kamu, aku lihat di sini. Dan release your ex, aku melihat kayak dia ingin move on dari masa lalunya ya. Aku lihat di sini entah ini masa lalunya kamu, dari masa lalunya kamu dengan dia kemarin, atau masa lalunya ya dengan pasangan-pasangan dia yang lain ya. Intinya di sini dia ingin melepaskan masa lalu atau mantan-mantannya. Kemudian aku melihat kayak ada keinginan dari dia untuk mengekspresikan rasa cintanya terhadap kamu. Hanya saja di sini kayak dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang ke kamu, karena walaupun saat ini ada keinginan dorongan untuk bertemu dengan kamu, nampaknya ada situasi yang mencegah dia untuk sekarang datang ke kamu gitu. Entah apa itu, tapi aku melihat di sini kayak dia harus menunda dulu datang ke kamu. Dia orang masa lalumu, aku lihat di sini ya. Dia orang yang pernah dekat denganmu atau bahkan menjalin hubungan dengan kamu. Dan akan segera terjawab, akan segera terlihat kebenarannya atau terungkap kebenarannya tentang sesuatu yang mungkin selama ini menjadi ambigu di antara kamu dengan dia, atau rahasia yang selama ini dia sembunyikan dari kamu. Dia orang yang red flag, aku lihat di sini ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya kamu tahu kok apa ke red flag-nya dia, karena sejak awal ketika kamu bertemu dengan dia, semesta selalu menunjukkan, semesta selalu mengarahkan kamu bahwa instingmu kuat terhadap dia untuk menunjukkan bahwa dia ini red flag banget ya. Aku melihat kayak ini orang kayak lagi patah hati gitu deh ya. Aku lihat nih kayak orang yang patah hati terluka hatinya sangat dalam, ada kesedihan, ada perasaan kehilangan ya, kehilangan karena sudah berpisah dengan kamu. Aku melihat di sini
Dan oke, kamu berdealing dengan seseorang yang masih memiliki suatu ketakutan dalam suatu hubungan ya. Dia ini punya ketakutan akan keintiman. Oke, ini tadi bottom of the decknya ada let your friends help, dan aku lihat di sini kayaknya dia kayak minta bantuan sama teman-temannya untuk gimana caranya bisa kembali lagi dengan kamu, kayak gitu ya. Pokoknya dia sering diskusi dengan teman-temannya gimana caranya untuk memperbaiki situasi dia dengan kamu ataupun hal lainnya. Memang orang ini selalu melibatkan teman kalau aku lihat di sini ya. Kemudian di sini ada ketakutan dari dia akan sebuah keintiman. Jadi kalau misalkan semakin dia intim sama kamu, semakin dia akan lari. Bisa jadi mungkin dia ini pernah punya trauma, atau mungkin dulu dia pernah disakiti oleh seseorang dalam suatu relationship ya, atau ya dia punya masa lalu yang kelam tentang sebuah relationship, sehingga aku lihat di sini kayak setiap kali dia memiliki suatu hubungan dan semakin intim, dia takut gitu, dia akan melarikan diri, dia akan melepaskan pergejolakan cinta yang dia miliki bersama kamu, sehingga hubungan kamu aku lihat di sini singkat ya. Tapi di sini ada love. Aku melihat bahwa dia ini sebenarnya sayang banget, cinta banget sama kamu ya. Dia merasa bahwa ketika dia bersama kamu dia merasa utuh. Dan ketika dia bersama kamu akhirnya dia bisa mencintai dirinya sendiri, kemudian bisa menunjukkan rasa kasih sayangnya sama kamu, memiliki ketertarikan ya, menunjukkan ketertarikan dia sama kamu, dan tidak hanya mementingkan diri sendiri aja, tapi juga melihat kamu lah ya, tertarik sama kamu, memfokuskan kamu juga, seperti itu. Kemudian ada wedding ring di sini. Aku melihat kayak dia ingin adanya penyatuan kembali dengan kamu, atau bahkan pernikahan di sini, karena kamu dengan dia dia merasa bahwa kamu dengan dia itu masih memiliki koneksi jiwa gitu. Dan aku lihat di sini dia masih memiliki rasa pengabdian, rasa cinta terhadap kamu ya. Dia masih setia gitu, menjaga perasaannya untuk kamu, belum bisa move on. Aku lihat di sini. Sayangnya di sini sudah separation ya, sudah berpisah di antara kamu dengan dia. Ada kesedihan, ada kepahitan, bahkan ada kerinduan yang selalu dia rasakan. Dan dia selalu memikirkan masa depan dia yang terlihat tidak pasti gitu tanpa kamu saat ini. Dia sering merenung gitu ya, membayangkan, aduh gimana ya, apakah di masa depan dia akan bisa bersama kamu, kalau misalkan tidak bersama kamu gimana ya gitu. Aku lihat di sini ya, memang sudah ada pengakhiran, sudah cut off ya, sudah cut off hubungannya. Dan aku melihat kayak ada rasa seperti dia menerima keadaan ini gitu ya, dan tetap melanjutkan hidupnya. Aku lihat di sini fokus dengan keadaan pribadi dia ya, mulai bergerak, mulai move on ya, mulai menjalani hidup dia. Dan mulai ya memenuhi kebutuhan dia sendiri. Tapi sejujurnya perasaan dia benar-benar cinta ternyata sama kamu. Ada blowing kiss di sini, ada cinta tanpa syarat, cinta yang tulus, cinta yang abadi. Aku melihat di sini ya. Dan aku melihat seperti ada keinginan dari dia untuk menerima keadilan tentang cinta ya. Jadi maksudnya tuh kayak dia pengen banget perasaan ini berbalas ya. Aku lihat di sini, karena aku lihat di sini dia ingin sekali memberi dan menerima rasa kasih sayang itu lagi gitu. Ya, aku lihat di sini kayak ada penyesalan. Bahkan aku melihat di sini dia masih sering loh mantauin kamu dari kejauhan, mencari-cari tahu tentang kamu, melihat apa yang terjadi dengan kamu sekarang, keadaan kamu sekarang bagaimana, seperti itu ya. Dia masih sering stalkingin kamu. Hanya saja aku melihat di sini dia ngelihat kamu tuh kayak udah patah hati banget sama dia akibat dari pengkhianatan yang dia lakukan. Makanya di sini kamu memilih untuk berpisah dengan dia, dan aku lihat di sini dia merasa kehilangan kamu banget
karena telah berbohong sama kamu, karena telah menipu kamu, karena telah mengkhianati kamu, seperti itu. Kemudian di sini aku punya apa nih, bottom of the decknya ada poker face ya, berarti di sini aku melihat kayak ada sesuatu yang tidak dia tunjukkan tentang perasaannya ke kamu. Bisa jadi mungkin tentang perasaannya dia ya, perasaan dia mungkin tidak dia tunjukkan sama kamu, dan masih ada yang dia sembunyikan. Menurut dia menyembunyikan apa yang sebenarnya itu menjadi suatu pilihan yang terbaik gitu ya. Entah mengapa dia berpikir seperti itu, tapi menurut dia tidak menunjukkan apa yang sebenarnya dia rasakan atau apa yang sebenarnya terjadi. Itu adalah pilihan yang terbaik gitu. Six of Swords, kemudian Death, Queen of Wands, the Empress of Wands, Eight of Swords, Ace of Pentacles. Bottom of the deck di sini ada Knight of Swords tuh ya. Aku lihat di sini memang kamu dengan dia sudah berpisah, tapi seperti ada keinginan untuk kembali lagi terhadap kamu. Bahkan kembalinya dia ini seperti ingin memberikan sesuatu yang kamu harapkan selama ini dari dia, yang mungkin selama ini dia sudah tahu tapi belum juga dia berikan, seperti itu ya. Entah apa, entah hadiah, entah suatu komitmen, entah pertemuan secara fisik gitu ya. Dan aku melihat di sini ketika nanti ya dia sudah menemukan situasi yang membaik ya, aku lihat di sini, dan aku lihat segalanya sudah menjadi lebih baik menurut dia, entah itu keadaan pribadinya, keadaan keuangannya, atau perselisihan di antara kalian, ketegangan di antara kamu dengan dia. Intinya di sini segala sesuatunya sudah menjadi lebih mudah. Nah, disitulah aku lihat ada keinginan dia untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, menyembuhkan hubungan dengan kamu, melakukan kestabilitasan dalam hubungan ya, memajukan hubungan. Terus itu juga aku lihat di sini mulai membuka komunikasi dengan kamu. Dan aku melihat di sini memang dia juga sebenarnya punya rasa patah hati, tapi aku lihat di sini dia ingin menyembuhkan rasa patah hati dari masa lalunya, kemudian juga siap untuk melanjutkan hubungan dengan kamu. Aku lihat di sini dia menganggap bahwa saat ini tuh kayak memang hubungan ini kelihatannya kayak sudah berakhir ya, tapi nyatanya aku lihat masih ada yang belum selesai gitu. Ya, itu ternyata hanya penampakannya aja, hubungan ini sepertinya sudah selesai, tapi ternyata tidak ya. Hubungan ini ternyata masih ada yang perlu untuk diurusi lagi ya, masih unfinished business lah intinya ya, masih belum selesai menurut dia. Jadi dia hanya berpikir negatif doang kalau hubungan ini tuh udah selesai, padahal dia lihat ternyata belum ya. Jadi aku lihat di sini dia masih akan datang lagi ke kamu, seperti itu. Hanya saja ada death di sini, ada suatu masalah yang memang sudah mendarah daging di hubungan ini, sehingga hubungan ini tuh menjadi menegangkan, menjadi tidak nyaman, menjadi risih ya, karena ada suatu masalah yang mungkin sudah lama terjadi, dan mungkin bisa jadi itu juga nggak selesai sampai sekarang, atau ada masalah yang terus terjadi berulang kali seperti itu ya. Sehingga aku lihat di sini
mau nggak mau dia harus bisa melakukan penyesuaian yang signifikan untuk bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama atau kekhawatiran-khawatiran lama atau tindakan-tindakan yang memicu ya atau membuat masalah yang sama seperti dulu itu ya. Misalkan dia mungkin selama ini suka selingkuh ya, misalkan tentang suka selingkuh deh gitu ya, maka dia harus bisa berubah dulu, jangan lagi selingkuh gitu. Misalkan dia selama ini selalu cuek sama kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik ya, dia hanya berfokus pada materi, karir, keuangan gitu ya, sehingga nyuekin kamu. No, jangan lagi seperti itu ya, harus bisa seimbang seperti itu sebelum dia didatangkan lagi ke kamu. Jadi aku lihat sebelum dia didatangkan ke kamu, dia harus dirombak dulu, dia harus berubah secara signifikan, dan ini memang menyakitkan ya. Aku lihat di sini memang rasanya sakit, rasanya kayak terpuruk banget ya, tapi mau nggak mau dia harus bisa berubah secara signifikan. Queen of Wands, aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang mandiri, kuat, terus itu juga apa itu sebutannya, menarik ya. Aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang menarik, bahkan orangnya itu ramah ya, ramah, terus juga sangat percaya diri sekali orangnya. Kemudian di mata orang-orang dia ini orang yang sangat menarik. Terus itu juga dia selalu merasa bahwa dalam suatu hubungan, kalau misalkan dia sudah yakin pada A, maka dia akan sangat percaya diri banget dan tidak memiliki rasa tidak aman tentang diri dia dan pasangannya. Dia akan menjalani hubungan itu. Bahkan kalau misalkan di sini ada orang-orang yang terganggu dengan hubungan mereka ya, misalkan nggak suka atau merasa bahwa dia dengan si pasangannya itu nggak cocok, dia juga nggak peduli gitu, dia nggak memikirkan omongan orang-orang walaupun yang ngomong itu adalah orang-orang terdekatnya. Dia orang yang selalu ingin mencari hubungan yang selalu fresh gitu loh, selalu selalu fresh, selalu beda gitu loh ya, selalu segar, karena memang mungkin orangnya suka senang-senang ya. Seperti itu. Kemudian ada di Empress. Di Empress nih gini, aku melihat bahwa dia merasa bahwa kamu tuh orang yang sederhana, orang yang membumi ya, orang yang selalu merasa aman dalam hidupmu. Kamu orang yang orang yang selalu tahu tentang apa yang kamu mau dan kamu tidak mau. Terus itu orang yang selalu terhubung dengan jiwa batinnya ya. Bahkan mungkin di sini kamu tuh kayak punya insting yang kuat gitu ya, karena kamu selaras dengan batinmu, kamu kayak selalu mendengarkan apa kata hatimu kayak gitu ya. Orang yang selalu penuh dengan kasih sayang menurut dia, orang yang sangat perhatian sama dia, dan juga kamu itu orang yang tidak kenal takut dalam menuntut cinta. Kalau misalkan kamu sudah cinta sama orang, kamu akan menuntut rasa cinta itu kembali gitu ya. Dan bahkan kamu orang yang selalu mendukung pasangan untuk bisa maju, bisa bertumbuh kayak gitu ya. Dan kamu juga orang yang tidak takut menunjukkan emosinya, emosionalnya ya, karena kamu memang memiliki kepribadian yang pengasuh, sehingga menurutmu kalau misalkan kamu marah bukan berarti kamu tidak cinta atau benci pada dia, tapi justru karena kamu sayang kayak gitu. Aku lihat di sini ya. Jadi kamu nggak takut untuk menunjukkan emosionalnya kamu, emosinya kamu gitu. Dan aku melihat bahwa dia kayak ngeliat kamu sekarang tuh orang yang selalu penuh dengan cinta terhadap dia, selalu mendukung dia, selama ini membantu dia untuk bisa bertumbuh gitu ya. Bahkan secara finansial kamu itu di mata dia kayak
orang yang selalu aman gitu loh, nggak terlalu banyak menghadapi masalah tentang keuangan, dan di mata dia kamu itu orang yang profesional. Bahkan kamu selalu bisa menunjukkan kepada dia tentang hubungan yang bisa memberikan kenyamanan dan hubungan yang sehat gitu ya. Kamu orang yang selalu terhubung secara spiritual dengan alam bawah sadarmu, dan kamu tahu cara bagaimana menghargai apa yang kamu miliki dan anugerah yang semesta berikan gitu ya. Kamu bukan orang yang tamak, kamu bukan orang yang angkuh, kamu bukan orang yang apa ya sebutannya tuh ya, serakah ya, seperti itu ya. Di mata dia kamu orang yang ya anak baik-baik lah gitu ya. Oke, aku melihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk melepaskan kecemasan atau ketakutan dia akan sesuatu ya. Mungkin selama ini tuh masih ada sesuatu yang memang membelenggu dia sehingga menghambat perkembangan hubungan kalian seperti itu. Mungkin selama ini dia dikontrol seseorang, atau apa ya, ya mungkin karena memang ada jarak itu juga gitu ya, atau mungkin dia Ace of Pentacles. Nah berarti ini tentang keuangan. Bisa jadi dia selama ini tuh memiliki kecemasan akan keuangan masa depan dia, atau mungkin dia punya hutang piutang gitu ya, sehingga saat ini tuh kayak ingin melepaskan itu. Dan aku melihat bahwa saat ini dia kayak ngerasa terpojok dengan situasi yang ada. Kenapa? Karena aku melihat kayak sebenarnya dia pengen move on dari kamu, tapi perasaan itu kayak nggak bisa gitu loh, nggak bisa lepas dari kamu, nggak mikirin kamu seperti itu ya. Tapi situasinya seperti kayak belum memungkinkan untuk dia bisa bersama kamu gitu, sehingga saat ini dia ngerasa kayak terpojok. Diri dia tuh kayak merasa terpojok dengan situasi yang ada, dengan keadaan yang ada gitu. Terus itu juga aku melihat di sini ada Ace of Pentacles. Aku melihat bahwa si dia ini tuh kayak kehilangan rasa aman atau kenyamanan dari hubungan dia di masa lalu bersama kamu. Dia merasa kayak hubungan ini terlalu terlalu mengekang atau terlalu mengekspos keadaan dia, sehingga dia merasa kayak nggak nyaman dan nggak aman seperti itu. Tapi aku melihat kayak kalau misalkan ingin menjalani hubungan baru ya, itu kayak membutuhkan waktu dan perhatian yang lebih gitu ya, sehingga dia kayak masih belum bisa untuk memberikan hubungan baru itu terhadap kamu. Dan apalagi di sini dia juga masih sulit untuk bisa meluangkan waktu dan perhatian untuk lebih mengenal kamu, untuk lebih dekat dengan kamu ya. Jadi kalau aku lihat mungkin selama ini komunikasi jarang banget ya di antara kalian, karena orang yang terlalu sibuk dengan materi. Aku lihat di sini orang yang terlalu sibuk dengan keadaan pribadinya, aku lihat di sini. Kemudian aku melihat di sini juga ada ketidakstabilan atau ada rasa tidak aman di hubungan kalian saat ini, aku melihatnya. Terus itu juga aku melihat di sini memang kenapa dia merasa tidak aman, tidak stabil dalam hubungan, karena memang dia memiliki sifat yang serakah, egois, dan ya cemburuan juga ya. Serakah dari materi ya, juga orangnya egois, orangnya cemburuan kalau aku lihat di sini. Dan ini juga mungkin karena dia tidak bisa memberikan waktu dan perhatian untuk kamu, untuk hubungan ini, karena dia terlalu berfokus pada pekerjaan, pada keuangan, harta bendanya, atau aku melihat di sini ya dia masih merasa kayak punya masalah tentang keuangan yang masih membebani dia, sehingga mempengaruhi hubungan kalian kayak gitu. Sehingga selama ini dia tuh masih memiliki rasa yang cukup rentan gitu loh ya.
Kalau misalkan, karena gini, dia ini orang yang menganggap bahwa keuangan itu sangat penting dari segala aspek kehidupan dia gitu. Kalau misalkan keadaan keuangan dia anjlok, dia ngerasa kayak nggak stabil di hidup dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Sehingga ini yang membuat dia merasa cemas dan takut, sehingga rentan untuk berkomitmen, untuk melangkah, untuk mengambil suatu keputusan seperti itu. Ya, jadi inilah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipikirin ya, nggak usah dipusingin. Intinya di sini ya dia nggak ngerasa stabil, dia ada kekhawatiran tentang finansial ya, sehingga merusak hubungan kalian. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Ini ada zodiak. Shio-nya, Shio ini bisa jadi Shio kamu, Shio dia, kalian situasikan aja ya. Ada Shio macan, Shio anjing, Shio monyet, Shio ayam, Shio kelinci, Shio kerbau, dan Shio babi. Kemudian bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada bulan Agustus, Mei, Oktober, April, September, Januari, Juni, Juli. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. Ada YLM, SKTUX, ABGI, QOJ, WRE, H, dan N. Oke, aku rasa cukup ya. Jika memang cerita ini sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.